Halo sahabat Florespedia, jumpa lagi bersama saya Sonya Jati dalam acara podcast Florespedia dengan segmen khusus Mencari Pemimpin Sikap. Nah sahabat Florespedia, pada podcast segmen khusus kali ini kita akan fokus mengulik tentang sepak terjang, rekam jejak, gagasan, dan komitmen dari para bakal calon kepala daerah yang berencana mengikuti kontestasi Pilkada Sika tahun 2024 ini. Nah, sahabat Florespedia, untuk sesi perdana kali ini sudah hadir bersama kami di studio podcast seorang figur perempuan yang berprestasi. Beliau dikenal sebagai seorang sociopreneurship yang memiliki berbagai banyak pengalaman kegiatannya yang melintang di berbagai organisasi kemasyarakatan partai politik. Sudah hadir di samping saya, beliau adalah Ibu Yovani Maria Renya Rosari Francis atau yang lebih disapa Ibu Foni Francis. Baik, selamat datang Ibu Foni di studio podcast Florespedia. Ya, selamat malam. Ibu. Bahagia sekali ada di sini. Ya, Ibu. Banget. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Kabar baik. Baik Ibu ya. Selalu baik dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Baik. Ibu, aktivitas apa Ibu yang sebelum Ibu lakukan sebelum mendatangi podcast ini ya Ibu? Ya, jadi adik saya ini kebetulan Ya. pakai baju ini, baju LPK subuh. Ya. Saya tadi, puji Tuhan, bersyukur sekali karena boleh memberikan satu akses informasi kepada semua adik-adik TKS, tenaga kerja sukarela nakes TKS yang tenaga honor maupun tenaga insentif daerah yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan dari kurang lebih 6 puskesmas. 6 puskesmas ya. Mereka hadir kurang lebih 75 orang. Saya lakukan sosialisasi pada mereka mengenai kesempatan untuk nakes kita bekerja secara profesional juga. Baik Ibu, jadi sebelum mengunjungi podcast ini Ibu melakukan kegiatan sosialisasi bersama tenaga nakes di Kabupaten Sika. Sangat luar biasa ya Ibu. Jadi Ibu Foni, mungkin Ibu bisa menggambarkan sedikit riwayat hidup, perjalanan, aktivitas pekerjaan Ibu mulai dari mengikuti kegiatan organisasi sosial dan politik sampai dengan saat ini Ibu. Ya, jadi nama lengkapnya sudah tahu ya. Iya Ibu. Yovani Maria Renya Rosari Francis. Ya, saya Maria Renya Rosari karena saya tuh numpang lahir di Nagitana saat di Larantuka di Kota Renya. 3 orang tua tugas di sana. Ya, itu sudah kurang lebih 50-an tahun yang lalu. Lalu saya asli orang tua orang Sika. Bapak orang Bloro, bukan, mama orang Nadogahan, jadi saya ini orang benar-benar orang Sika. Ya. Lalu saya SD di Baktiarsa, SMP ke Santissima Trinitas Hoken, SMA saya kemudian dikirim orang tua ke SMA Santa Maria Malang. Lalu kemudian saya kuliah akuntansinya itu S1-nya itu di Universitas Udayana. Lalu dari situ saya punya pengalaman kerja semenjak masih di bangku kuliah, sudah banyak pekerjaan. Pertama saya bersama kelompok Kompas Gramedia yang mereka buka dari di bawah Gramedia Alex Media Komputindo. Ya, mereka buka Future Kids, itu satu pusat pelayanan untuk anak-anak belajar komputer. Ya. Itu saya dipercaya menjadi koordinator di cabang Denpasar. Nah, setelah itu saya kemudian bekerja di kantor akuntan pabrik karena saya seorang akuntan. Ya, lalu banyak pengalaman-pengalaman yang lain di beberapa perusahaan swasta. Lalu sempat lagi karena saya waktu itu berpengalaman sebagai night auditor, jadi dipakai di Hotel Menara Peninsula Jakarta, tim pre-opening, kami itu ngurus bagaimana budgetingnya untuk semua amenities sebagai room koordinator. Lalu terus pengalaman-pengalamannya itu bekerja juga di lembaga keuangan dan juga sempat sambil
mendirikan perusahaan ya. Perusahaan sendiri juga ya. Waktu itu saya itu mengirim hasil-hasil perdagangan seperti kemiri, kelapa ya, itu dari Momere itu ke pasar Jakarta ya. Karena saya tuh pingin gitu, apa-apa yang kami pikirkan itu kami lakukan sendiri, sehingga punya pengalaman eksekusi sendiri ya. Itu menjadi pengalaman baik buat saya meskipun saya sambil bekerja waktu itu ya. Lalu saya kemudian melanjutkan sekolah di Universitas Indonesia ya, ambil jurusan keuangan, lalu kemudian ambil Pasca Sarjana Manajemen, jurusannya Political Marketing ya. Lalu masuk ke beberapa organisasi ya, organisasi mahasiswa. Kalau organisasi mahasiswa itu dari saya masih mahasiswa, saya adalah anggota pengurus PM KRI dari PM KRI Santo Paulus. Denpasar. Jadi ibu juga seorang aktivis ya? Aktivis, dari masih kuliah. Itu sudah aktif. Jadi kalau mau bilang aktivis, saya sebenarnya sudah suka organisasi. Ya. Waktu di SMA itu saya aktif di OSIS, tapi di luar daripada OSIS, saya juga aktif di Legio Maria. Menjadi ketua presidium itu di umur 16 tahun. 16 tahun ya? Ya, buat saya sebagai seorang anak kecil yang merantau di Malang, ya, itu mama saya adalah Bunda Maria. Ya. Dan saya dengan kesadaran sebagai seorang anak umur 16 itu berani terima tantangan memimpin presidium remaja ya. Jadi itu sangat aktif dan saya belajar banyak hal ya, bagaimana kita deal dengan pihak gereja ya, dan juga bagaimana bahwa kebangkitan kebangunan rohani zaman itu disadari dimulai dari anak-anak ya. Yang mana yang sekarang saya lihat Legio Maria itu tempatnya hanya orang-orang tua, tapi kami zaman itu sampai dengan hari ini saya masih legioner. Iya, Ibu. Itu pengalaman organisasi banyak ya. Lalu kemudian PM KRI, lalu kemudian mahasiswa itu juga KMK Santo Albertus Udayana, itu pasti ya dengan sendirinya aktif di lingkungan sebagai sebagai lektor. Pokoknya semua kegiatan. Jadi Ibu mengikuti kegiatan di berbagai organisasi ya, baik itu organisasi ini mahasiswa, masyarakat, baik itu sosial dan politik. Jadi sahabat Florespedia, Ibu Foni Francis ini juga memiliki banyak sekali pengalaman di berbagai organisasi. Jadi pantas Ibu Foni ini disebut sebagai sosok sosiopreneurship ya Ibu ya. Jadi saya lanjut sedikit ya. Jadi kemudian setelah saya sekolah S2 khusus untuk political marketing, lalu saya menerima tantangan dari namanya Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik. Tugasnya adalah bagaimana mempersiapkan perempuan-perempuan itu untuk masuk ya, menjadi pelaku ya di bidang politik, jadi menjadi politisi. Itu bagaimana perempuan ketika dia direkrut oleh partai politik. Ya, perempuan dia bertugas di eksekutif, dia perempuan ikut pilkada ya, perempuan ikut legislatif. Nah, itu belajar di organisasi kami ya. Salah satunya di situ ada Ibu Nurul Arifin ya, sebagai seorang artis. Lalu kemudian bagaimana dia harus mempersiapkan diri masuk ke dunia politik, itu dia berkumpul dengan kelompok kami. Ya, itu politisi-politisi senior di situ, ada Ibu Eva Sundari, ya, dan banyak sekali komisioner-komisioner Komnas Perempuan itu asal dari organisasi. Saya, ya, yang saya masuki. Kebetulan pada saat itu saya termasuk yang muda, lalu saya diberi tantangan untuk menjadi sekretaris eksekutif dari direktur eksekutifnya itu namanya Ibu Titi Sumbung, lalu satu lagi itu namanya Ibu Samsia Ahmad. Beliau itu adalah wakil Indonesia yang ada di Sekretariat Jenderal Dewan Kawanan PBB ya, khusus membidangi politik. Ya, itu saya belajar banyak sekali dari mereka ya, tentang ada di situ saya ketemu Ibu Siti, ibu yang sekarang sudah jadi Ibu Menteri
tenaga kerjaan, ya politisi-politisi perempuan semua itu kita sering kumpul, ya betapa saya seorang junior, ya belajar banyak dari mereka, belajar mendengarkan mereka, belajar diskusi dengan mereka, mengungkapkan juga kita punya pemikiran, lalu mereka tanggapi dengan baik. Di situ kami para perempuan belajar ya. Termasuk ibu yang nama sekarang jadi duta besar Indonesia untuk Kuwait, Ibu Lenang Mariani Mukti ada di situ juga, ya. Ibu Musdah Mulia, ya. Kalau itu boleh di searching di Google itu politisi-politisi dan tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa. Jadi sahabat Florespedia, kita sudah mendengar gambaran singkat atau cerita masih ada sebenarnya lanjutnya. Jadi itu masih koma karena saya ingin menyampaikan bahwa menjadi politisi itu tidak dadakan. Ya, kami itu belajar. Ya, kami itu belajar berproses. Ya, kenapa saya sekarang ada di partai politik itu bukan dadakan karena hanya kualitas perempuan, mengisi kuota perempuan. Pada saat itu ya kita bersama-sama memperjuangkan ya bagaimana perempuan itu bisa diberikan partisipasi yang lebih dalam partai politik yang kita sebut dengan kuota 30% perempuan. Itu bayangkan sebagai warga negara, kita perempuan tuh harus minta. Ya, berjuang supaya negara itu memberikan kepada kita sebagai warga negara yang punya hak yang sama dengan laki-laki kesempatan berpartisipasi. Itu kita pakai berjuang loh. Ya, kita pakai berjuang. Kalau politik sudah pasti ada laki-laki di dalamnya. Ketika perempuan mau terlibat kita pakai berjuang. Ya, waktu itu ada satu perjuangan bersama waktu itu, ya, sehingga masuk dalam undang-undang pemilu waktu itu. Nah, itu pengalaman saya di organisasi, ya, sehingga saya kemudian mulai melihat bahwa pentingnya perempuan ada dalam partai politik. Ya. Nah, di luar itu saya punya pengalaman menjadi entrepreneur. Ya, di mana kemudian saya bekerja dengan orang ada, lalu saya juga membangun usaha sendiri. Ya, situ saya belajar bagaimana memanage waktu, ya, untuk menjadi pengusaha yang perlu fokus, ya, mempertaruhkan uang untuk bisa berputar, tapi juga tanpa meninggalkan passion kami, ya, sebagai perempuan aktivis. Ya. Dan saya juga menerima tantangan waktu itu dari yayasan satu namanya Yayasan Melati. Ya, Melati itu singkatan dari manajemen pelatihan dan training. Ya, di situ Yayasan Melati selalu dapat tugas, ya, assessment, ya, seperti itu. Saya belajar assessment, ya, untuk program-programnya AusAid, USAID, ya. Jadi apapun tantangan di mana saya masih bisa deal dengan keluarga dan memanage waktu saya, itu saya terima dalam rangka belajar. Yang namanya jam terbang itu kalau diisi dengan belajar, maka isinya itu adalah pengalaman. Nah, lalu kemudian akhirnya saya dikirimlah oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi perempuan-perempuan yang boleh menimba ilmu di Korea. Ya, di Korean Women Development Institute kami belajar bagaimana membuat kebijakan, ya, di mana di dalamnya itu mempertimbangkan budget untuk perempuan. Nah, lalu dari situ begitu Nasdem menjadi ormas, saya mulai terlibat. Ya, terlibat di dalam ormas Nasdem. Lalu kemudian Nasdem menjadi partai politik, saya terlibat di partai politik di Partai Nasdem. Dari pertama berdirinya Partai Nasdem sampai hari ini. Ya, saya ingin sekali mengajarkan bahwa perjuangan itu perlu konsistensi. Ya, jadi kalau platformnya itu kita yakini benar, kita yakini baik, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang ingin kita perjuangkan, maka kita harus setia. Ya, karena disitulah kita berproses. Seperti anak-anak mulai dari merangkak, ya, tumbuh menjadi dewasa, remaja dan dewasa. Partai kami, Partai Nasdem itu baru umur 11 tahun, partai remaja. Ya, tetapi saya ingin menjadi kader partai yang benar-benar organik. Artinya memang napas Nasdemnya itu, semangat Nasdemnya itu, perjuangan Nasdemnya itu melekati
dalam bagaimana kegiatan sosial kemasyarakatan kami. Iya. Karena buat saya berpolitik yang benar adalah berpolitik yang berkarya. Itu. Baik Ibu. Jadi sahabat Florespedia, kita sudah mendengar secara singkat ya riwayat hidup, mulai dari pengalaman, pekerjaan, menjadi entrepreneur, menjadi kader partai, dan juga menjadi kader perempuan di salah berbagai kegiatan-kegiatan politik di Indonesia tentunya. Luar biasa ya Ibu Foni. Dan sahabat Florespedia, selanjutnya mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit mengapa Ibu memilih untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada Sika tahun 2024 ini. Substansi apa yang mau Ibu perjuangkan? Ya, saya kan orang Sika. Iya. Ya, saya perempuan biasa. Ya, tapi kami perempuan itu barangkali sisi kepedulian kami itu boleh dikata sedikit lebih besar lah, karena kami itu berpikir kami melahirkan anak, lalu kemudian bagaimana anak kami selanjutnya. Iya. Ya, meskipun anak saya tidak hidup di Sika, saya mewakili ibu-ibu di Sika, ya, yang bagaimana berpikir bahwa Sika itu harus jadi tempat yang sehat, yang nyaman, yang menjanjikan bagi masa depan penerus Sika ini, gitu. Ya, jadi hal yang paling saya lihat di Kabupaten Sika ini yang kemudian saya buat, ya, setelah saya amati, saya riset kecil-kecilan, lalu saya buat itu masalah paling besar di Sika hari ini, ya, dari sudut pandang kami seorang ibu adalah pengangguran terbuka yang begitu besar, yang paling banyak itu terjadi pada tenaga kerja muda yang di usia produktif, ya, yang intelek, yang sekolah. Ya, bayangkan ketika saya pergi ke negara-negara lain, mereka itu kekurangan penduduk, apalagi tenaga muda produktif yang sekolah itu kurang. Kita berlimpah-limpah tapi nganggur. Ya, itu hal pertama yang paling buat saya tersentuh. Ya, itu pengangguran yang paling pertama ya, substansi yang mau diperjuangkan. Pengangguran intelektual. Pengangguran intelektual ya dari anak-anak umur produktif. Ya, itu adalah tenaga kerja produktif. Ya, hidupnya mereka itu, mereka sendiri pasti stres, pasti terganggu karena bukan mereka malas, tapi mereka tidak ada kesempatan kerja. Ya. Maka saya kemudian berunding dengan suami, ya, suami buka dulu jalan, ya, ke Jepang. Waktu itu kalau dia orang Jepang, satu-satunya yang dia pikirkan adalah negara saya itu ekonominya tidak jalan kalau tidak ada tenaga kerja produktif yang bantu. Nah, saya ke sana, saya tahu di sana banyak sekali anak-anak muda. Ya, anak-anak muda Vietnam, anak-anak muda Filipina, ya, yang menguasai Jepang. Nah, kenapa Indonesia tidak, kan begitu? Nah, lalu dari Indonesia, saya pikir lagi seorang Flores. Ya, begitu saya deal dengan Jepang kasih kuota kerja. Ya, kan saya harus urus izin itu semua, menyesuaikan dengan semua peraturan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jepang. Nah, maka akhirnya saya buat satu ekosistem. Ya, ekosistem mulai dari perekrutan. Ya, perekrutan itu kalau kita mau lewat jalur resmi, ya, dan bisa sama setara dengan orang Jepang, orang Vietnam dan orang Filipina, maka satu-satunya kita harus bikin satu ekosistem jasa, ya, mulai dari perekrutan, penguatan mereka punya kompetensi sampai dengan penempatan. Ya, jadi pada saat kita merekrut itu saya harus punya izin yang namanya, kalau habis kita merekrut terus kita harus perkuat mereka punya kompetensi, ya, itu namanya izin LPK atau lembaga pelatihan kerja. Ya, yang saya terima pertama adalah untuk di bidang kesehatan, itu perawat, bidan, tenaga farmasi, tenaga terapis dan sebagainya. Nah, kami dihadapkan dengan apa? Dengan persyaratan atau requirement yang harus kita penuhi sesuai dengan kepentingan kebutuhan Jepang. Ya, maka di LPK saya itu saya buat setting, ya, bagaimana supaya anak-anak atau adik-adik yang saya rekrut itu bisa mereka itu memenuhi standar sesuai dengan standar keperawatan, standar perawat lokal di Jepang. Ya, itu baru dari sisi LPK. Ya, nah, kemudian setelah mereka itu jadi
hal yang paling diminta oleh Jepang, ya, satu kompetensi yang bisa membuat mereka adik-adik nakes kita setara dengan nakes di Jepang adalah kompetensi bahasa, karena ini kan bidang jasa, melayani orang sakit, maka kompetensi komunikasi menjadi penting, ya. Jadi bahasa, habis dari bahasa kemudian standar keperawatan Jepang, itu kami perkuat kompetensi itu di LPK, yang kurikulumnya kami setarakan dengan Jepang punya permintaan. Nah, setelah itu mereka kemudian kami tidak pakai agen, langsung mereka diinterview oleh penerima kerja di Jepang, rumah sakit bagian SDM-nya, itu langsung interview adik-adik saya yang notabene sudah bisa berbahasa Jepang tadi. Jadi setelah mereka bisa bahasa Jepang, mereka ujian, ya, ujian kompetensi bahasa Jepang dan standar keperawatan Jepang itu hanya dilakukan oleh pemerintah Jepang, bukan oleh pemerintah Indonesia atau kami, ya. Setelah mereka itu dinyatakan lulus, maka dikeluarkanlah Certification of Eligibility, ya, itu namanya standar kesetaraan kompetensi, ya, karena mereka sudah dianggap setara dan itu berarti bahwa mereka sudah boleh bekerja di sana. Lalu kemudian kita hadapkan dengan mereka dengan pemberi kerja, interview langsung, setelah disetujuin cocok, langsung turun kontrak kerja, ya. Jadi dari kontrak kerja kemudian diurus menjadi visa kerja. Kenapa itu penting? Inilah ruang-ruang di mana kalau kita tidak bisa kontrol langsung, disitulah terjadi TPPO, ya. Kalau untuk yang resmi itu hampir tidak ada celah, ya. Tetapi sekecil apapun, ya, kalau buat saya, karena saya ini ngambil adik-adik saya dari Momere dan saya sendiri orang Momere, personal garansinya saya, maka saya harus perkuat ini ekosistem supaya tidak ada celah, ya, ada kesalahan atau ada kelemahan apapun, ya. Maka hari ini kami sudah bisa menempatkan 28 anak di sana. Ya, saya bangga sekali karena apa? Karena ya adik-adik saya ini akpernya, ya, universitasnya, jurusan kesehatannya itu di kampung. Siapa sih yang kenal Momere? Ya, di Ibu. Jakarta aja belum tentu kenal. Apalagi Jepang. Bukan Akper Carolus Jakarta atau RKZ Surabaya, tapi ini Santa Elizabeth Lela, Unipa Universitas Nusa-Nipa Momere, ya kan? Ya, yang notabene itu kampung. Ya, tapi mereka kemudian bersaing, bertarung, mengikuti semua peraturan Jepang, dan mereka dinyatakan punya kesetaraan kemampuan dengan semua nakes-nakes yang mungkin dari Filipina, dari Tokyo, dari mana-mana, ya, yang sekarang kerja sama dengan mereka di Jepang. Ya, nah, itu adalah suatu kebanggaan buat saya sebagai seorang mama. Ya, karena apa? Karena saya, mama ini, mempersiapkan masa depan mereka, bukan membawa mereka itu dengan ototnya mereka, tapi dengan keahlian mereka. Mengangkat martabat mereka sebagai seorang profesional yang bisa mengembangkan profesi mereka di negara lain, ya. Jadi itu benar-benar yang saya berjuang betul, ya. Ade bayangkan saya belum difasilitasi oleh negara, semua kami lakukan, ya, kami lakukan secara swasta dengan investasi pribadi. Maka Ade bilang kali tadi kami socialpreneurship itu, karena misi sosialnya banyak sekali, ya. Misi sosialnya banyak sekali untuk adik-adik saya ini. Jadi itu yang Ibu perjuangkan, substansi yang Ibu perjuangkan itu salah satunya pengangguran produktif. Salah satunya seperti itu. Apa dampaknya juga buat sikap, ya? Kalau buat mereka pribadi, mereka tentu dapat gaji mereka di sana 26 juta sebulan. Itu anak-anak fresh graduate, baru lulus, ya. Artinya baru masuk kerja. Ya. Ada juga yang anak TKS yang sudah jadi TKS 3 tahun, 4 tahun di luar. Ada juga yang anak-anak yang saya dapat dari Truk F, tapi dia perawan, ya, dia juga berangkat dan dia berhasil, ya. Jadi apa yang mereka dapat secara pribadi, mereka dapat uang, ya. Uang itu mereka istilahnya tuh pendapatan aktif mereka sebagai anak muda di usia produktif itu besar sekali, ya. Lalu uang itu mereka kalau kirim ke Indonesia, ya, itu kan dalam bentuk yen. Itu namanya remittance. Remittance itu pengiriman uang asing masuk ke Indonesia. Ya, dalam kurs yen, untuk menjadi rupiah dia harus beli rupiah.
Nah, selisih kursnya itu disebut pendapatan devisa. Maka mereka tuh disebut pahlawan devisa. Ya, jadi biar orang Maumere tahu kenapa orang-orang yang keluar negeri, yang bekerja di luar negeri itu mereka disebut pahlawan devisa. Karena sumbangan mereka adalah pendapatan negara dalam bentuk devisa. Itu kalau masuk ke Maumere, ya, itu dicatatkan sebagai lain-lain pendapatan daerah. Artinya bahwa adik-adik kita yang profesional ini yang kita perkuat kompetensinya sehingga bisa setara dan bekerja di luar negeri, mereka itu menyumbangkan PAD untuk SIKA. Ya. Nah, makanya saya mau sampaikan bahwa saya akhirnya, ya, saya kan bangun pertama kalinya di Bali. Ya, akhirnya saya berpikir bahwa wah, ini setelah permintaannya dan minatnya banyak, testimoninya sudah banyak-banyak yang berminat, saya buat di SIKA. Kenapa begitu? Supaya uang beredar itu di SIKA. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, supaya SIKA ini, ya, itu kalau adik bilang, ya, kenapa ibu mau masuk ke politik dan masuk dalam kontestasi pilkada ini? Saya ingin menjadikan SIKA ini sebagai pusat jasa, ya, pusat jasa pelayanan kayak tadi, ya, pelayanan perekrutan, pelayanan penempatan tenaga kerja profesional, mau keluar negeri manapun, semua orang keluar NDK, Bajawa, Nagekeo, Manggarai, datanglah ke SIKA. Ya, itu sumbangannya akan besar buat SIKA. Nah, yang kedua, pusat jasa pelayanan peningkatan nilai tambah terhadap produk-produk asli dari Kabupaten SIKA. Ya, mau itu dari pertanian, peternakan, perikanan, ya, karena adanya nilai tambah itu membuat PAD kita tuh meningkat, ya, karena kita akan dapat retribusi, kita akan dapat pajak, yang adik-adik tadi kita akan dapat pendapatan devisa. Nah, jadi ini satu informasi buat semua, ya, bahwa dengan kami menekuni ini saya akan buka di Lela, yang karena di Bali tetap ada, di Lela itu adalah pengembangannya, kami investasi murni, investasi swasta sendiri, ya. Coba adik bayangkan kalau sekarang kita kirimnya baru 28. Kalau sudah sampai 100, 200, 500 tiap bulan kalau kirim 5 juta. Uang beredar di SIKA itu 2,5 miliar tiap bulan. Ya, itu pendapatan devisanya udah berapa? Ya, tuh hitung aja lain-lain pendapatan daerah udah berapa? Pikir nggak?